Di Mekah Al-Mukarramah ada seorang wanita yang hidup hingga 100 tahun lamanya yang membawa sebuah gelar, di mana gelar tersebut sangat terkenal di kalangan wanita pada zamannya. Gelar yang berkaitan dengan kisah hijrah Nabi ketika Nabi dan sahabatnya Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur menghindari kejaran dari kaum Quraisy. Wanita itu sering membawakan makanan dan minuman untuk Nabi Muhammad serta Abu Bakar. Ia menyobek selendangnya menjadi dua helai. Helai pertama digunakannya untuk menutupi tempat makan atau bekal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sisanya untuk menutupi kepalanya. Wanita itu adalah Asma bintu Abu Bakar Abdillah ibn Quhafah ibn Amir ibn Tayyam. Ibu Asma bernama Qutilah bintu Abdul Azza ibn As'ad Quraisyah dari Bani Amir ibn Luwai. Abu Bakar menceraikan Qutilah sebelum datangnya Islam, dan ia mempunyai anak bernama Asma sebelum datang Islam selang beberapa tahun. Dan Sayyidah Asma masuk Islam ketika masih kecil di usianya yang menginjak 17 tahun, seperti yang dikatakan oleh Ishaq, yang mana ibunya Qutilah bintu Abdul Azza pada saat itu masih dalam kemusyrikan. Sayyidah Asma mempunyai kisah bersama ibunya yang mana ia selalu berbakti kepada sang ibu. Suatu hari, sang ibu menjenguk anaknya Asma, akan tetapi Asma mencegah ibunya untuk masuk ke rumahnya karena sang ibu saat itu dalam kemusyrikan. Lalu Asma menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku dan ingin menemuiku. Apakah aku harus membukakan pintu untuk ibuku?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menjawab, "Ya, temui ibumu." Mendengar jawaban Rasulullah, ia pun lalu mengizinkan ibunya untuk masuk dan menerima hadiah dari ibunya. Kemudian setelah beberapa waktu, Asma dilamar oleh Zubair ibn Awam, anak dari bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum tahun kelima Rasulullah pergi hijrah ke Habasyah bersama orang-orang yang teraniaya, pada waktu itu Zubair belum menikah dengan Asma karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hijrah dan membawa para istrinya. Akan tetapi Zubair hanya seorang diri pada waktu itu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah berkata kepada Utsman bin Affan, yaitu suami Ruqayyah, ketika hendak berhijrah, "Apakah engkau menghendaki seperti ini, wahai Utsman? Maka jadilah orang yang sangat baik di Habasyah, karena orang-orang di sana sangatlah baik. Dan bawalah Ruqayyah bersamamu, dan jangan tinggalkan dia sendirian. Berhijrahlah bersama orang muslimin yang lain, dan pergilah kalian semua ke sana bersama para istri kalian, dan jangan sekali-kali meninggalkan istri-istri kalian." Dan Zubair pada waktu itu pergi hijrah sendirian karena Asma belum menjadi istrinya. Maka berangkatlah Zubair bersama para muhajirin hingga mereka mendapatkan kabar bahwa sebagian orang Mekah masuk Islam, seperti Umar ibn Khattab dan Hamzah ibn Abdul Muthalib. Para muhajirin Habasyah pun bergegas pulang ke Mekah, dan setelah beberapa waktu Zubair pun akhirnya menemui Abu Bakar untuk menikahi Asma. Lalu mereka berdua pun menikah sebelum hijrah ke Madinah Munawwarah. Setelah itu, muncullah orang-orang muhajirin di Madinah Munawwarah yang dapat mengubah sejarah dan menjadi pusat penyebaran dakwah Islam yang menyebar ke seluruh dunia. Lalu Zubair hijrah ke Madinah meninggalkan Asma yang sedang hamil, tetapi Asma tidak merasa bersedih, bahkan ia mengambil peran penting dalam hijrah Nabi bersama para sahabatnya Abu Bakar Asy-Siddiq yang pada saat itu sedang bersembunyi di Gua Sur menghindari kaum Quraisy yang sudah diisyaratkan dalam Kitabullah Al-Aziz. "Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan di hari perjalanan menuju Yastrib dari Gua Sur, Sayyidah Asma membuatkan bekal untuk perjalanan Nabi dan Abu Bakar. Tetapi, ia lupa menutup bekal itu dengan sebuah kain. Ketika tidak ada sesuatu untuk menutupi bekal tersebut, lalu Sayyidah Asma menyobek selendangnya menjadi dua. Satu untuk menutupi bekal makanan, dan satunya lagi untuk menutupi dirinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal tersebut sambil tersenyum dan berkata, "Allah telah menggantikan selendangmu ini dengan dua selendang di surga." Lalu Asma dijuluki dengan gelar Zatun Nitok Qoyain. Sayyidah Asma juga banyak mengalami kejadian lain dalam proses perjalanan hijrahnya Nabi. Ia meriwayatkan dengan sendirinya bahwa ia pernah berkata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk pergi hijrah,
Sayyidah Asma didatangi sekelompok kaum Quraisy dan di situ ada Abu Jahal. Lalu mereka berdiri di depan pintu rumah Abu Bakar. Kemudian Sayyidah Asma keluar dan mereka berkata, "Di mana ayahmu wahai anak Abu Bakar?" Lalu Sayyidah Asma menjawab, "Wallahi, aku tidak tahu di mana ayahku." Lalu Abu Jahal mengangkat tangannya dan menampar pipiku hingga antingku lepas. Kemudian mereka pergi. Ketika sudah 3 malam berlalu, aku tidak tahu kemana Nabi dan ayahku pergi. Lalu ada kabar bahwa Nabi dan ayahku serta Amir ibn Abu Quhafa dan Abdullah ibn Arqad pergi ke Madinah. Lalu Sayyidah Asma menyembunyikan kabar tersebut dari kaum Quraisy dan diriwayatkan bahwa Asma memang dikenal sebagai pribadi yang sangat islami. Ia bahkan merelakan ayahnya menyumbangkan seluruh hartanya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat hijrah, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu kakeknya yang buta, Abu Quhafa, datang kepada Asma. Abu Quhafa berkata, "Demi Allah, sungguh aku mendengar bahwa Abu Bakar telah meninggalkanmu, pergi dengan membawa seluruh hartanya." Mendengar pernyataan itu, Asma berkata, "Sekali-kali tidak. Wahai kakek, sesungguhnya beliau telah menyisakan untuk kami harta yang banyak." Kemudian Asma mengambil batu-batu dan meletakkannya di sebuah wadah di tempat ayahnya pernah meletakkan uang itu. Kemudian dia menutupinya dengan selembar baju. Setelah itu Asma memegang tangan kakeknya dan berkata, "Letakkan tangan kakek di atas uang ini." Sang kakek pun merasa lega. "Kalau memang dia telah meninggalkan harta untukmu, maka dia telah berbuat baik. Ini sudah cukup bagi kalian." Kemudian akhlak Asma saat itu telah menenangkan rasa gundah di hati sang kakek. Padahal yang sebenarnya Abu Bakar tidak meninggalkan sekeping dinar pun bagi keluarganya. Namun Asma mengikhlaskannya. Ia tidak menuntut harta dari sang ayah karena itu semua merupakan jihad di jalan Allah dengan jiwa dan semua harta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah bersama Abu Bakar. Lalu Rasul mengutus Zaid ibn Harithah dan bersamanya Rafi. Lalu Abu Bakar juga mengutus Abdullah ibn Arqad untuk menyampaikan kepada anaknya Abdullah ibn Abi Bakar agar membawa keluarganya hijrah ke Madinah. Lalu Sayyidah Asma dan Sayyidah Fatimah serta ibunya Ummu Ruman menyusun rencana untuk pergi hijrah. Akan tetapi saat itu sangat berat karena disebabkan oleh kehamilannya. Dan sebelum sampai di Madinah, ia melahirkan anaknya yang bernama Abdullah. Lalu Sayyidah Asma juga meriwayatkan kisah melahirkannya seraya berkata, "Aku keluar sedangkan aku sudah memasuki waktunya melahirkan. Lalu aku sampai di Madinah dan aku melahirkan di Kuba. Kemudian aku datang membawa bayi tersebut kepada Nabi. Lalu Nabi membawa bayi tersebut ke kamarnya, lalu Nabi mengunyah kurma dan mentahnik bayi tersebut. Dan setelahnya mendoakan bayi tersebut dan diberilah ia nama Abdullah. Dan itu merupakan bayi pertama dalam Islam bagi para muhajirin yang berhijrah ke Madinah pada saat itu. Semua orang sangat senang karena orang Yahudi gagal menangkap bayi tersebut. Lalu Sayyidah Asma hidup bersama dengan suaminya Zubair. Lalu setelah itu Sayyidah Asma melahirkan anak lagi. Anaknya yang laki-laki bernama Urwah, Munzir, Ashim, dan Muhajir. Dan anaknya yang perempuan bernama Aisyah, Ummu Hasan, dan Khadijah. Sayyidah Asma pun banyak menanggung beban dan hidup dalam kemiskinan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala melebarkan rezeki suaminya hingga ia mempunyai banyak harta. Seperti halnya tentang kecemburuan kepada suaminya yang ia ceritakan kisahnya seraya berkata, "Ketika Zubair bin Awam meminangnya, Asma tidak menuntut apa-apa. Ia menerima Zubair yang tidak memiliki apapun, kecuali hanya seekor kuda. Dengan penuh keikhlasan Asma memberi makan kudanya dan mencukupi kebutuhannya serta melatihnya. Ia menumbuk biji kurma untuk makanan kuda, memberinya air minum dan membuat adonan roti. Suatu ketika, Zubair bersikap keras terhadapnya. Lalu Asma pun datang kepada ayahnya seraya mengadu. Abu Bakar pun berkata padanya, "Wahai anakku, sabarlah, sesungguhnya apabila seorang istri bersuami seorang yang soleh, kemudian suaminya meninggal dunia, sedang istrinya tidak menikah lagi, maka keduanya akan berkumpul di surga." Sayyidah Asma sangat bersabar dalam mengarungi hidupnya. Hingga akhir khilafah Umar bin Khattab, perselisihannya pun semakin gencar dengan suaminya Zubair. Hingga akhirnya mereka berdua bercerai. Dan mereka sepakat bahwa Zubair akan membawa anaknya yang paling kecil, yaitu Urwah. Dan Sayyidah Asma tetap tinggal bersama anaknya yang lain. Sayyidah Asma bercerai dengan Zubair yang terbunuh di masa khilafah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia tidak lagi menikah dengan laki-laki manapun. Dan Zubair terbunuh ketika sedang sholat, yang mana orang yang membunuh itu bermaksud untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Adapun Sayyidah Asma menghabiskan sisa hidupnya tinggal di Mekah Al-Mukarramah bersama anaknya Abdullah ibn Zubair, yang mana pada waktu itu sedang gencarnya perbincangan fitnah atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dan setelah kejadian tersebut, Sayyidah Asma masih berumur panjang hingga Bani Umayyah berperan penting dalam kekhilafan setelah Ahlil Iraq memilih anaknya pada tahun 64 Hijriah sebagai pemimpin setelah kematian Yazid ibn Muawiyah. Lalu Abdullah ibn Zubair memindahkan pusat ibu kota ke Mekah, lalu kemudian melengsarkan Menteri Umawi Marwan ibn Hakam. Lalu Marwan pun pergi ke Syam dan di sana menjadi pemimpin muslimin. Kemudian anaknya Abdul Malik ibn Marwan menggantikan ayahnya sebagai pemimpin dan mulai merencanakan pelengsaran Abdullah ibn Zubair. Lalu Marwan mengirim Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi agar membunuh Mus'ab ibn Zubair yang sudah dijadikan oleh saudaranya menjadi pemimpin di Irak. Dan ketika di Irak, beberapa bala tentara sudah siap atas perintah dari Marwan ibn Malik lalu pergi ke Mekah di akhir 72 Hijriah. Lalu mereka masuk ke Mekah dan mengepung Abdullah ibn Zubair beserta para sahabatnya selama 8 bulan. Ibnu Qubaid memasang pelontar di atas gunung lalu menembakkannya ke Mekah. Orang-orang pun merasa putus asa karena sudah lamanya dan semakin sengit pengepungan tersebut. Lalu mereka semua meminta kepada Abdullah ibn Zubair agar berdamai dengan rombongan Hajjaj. Tetapi tidak ada kesempatan untuk hal tersebut. Padahal di kalangan bala tentara tersebut ada Hamzah dan Hubaib yang mana mereka adalah anak dari Abdullah ibn Zubair yang sudah berpisah dari sisi ayahnya setelah terpengaruh oleh Hajjaj. Sayyidah Asma bintu Abi Bakar merupakan sahabat Nabi yang merasakan pengepungan bersama anaknya Abdullah ibn Zubair, yang mana ia memasuki kamar ibunya yang sudah berusia 100 tahun dan dia hanya mempunyai sedikit jejak dari para sahabatnya. Kemudian ia berkata pada ibunya yang sekarang sudah menjadi sejarah kehidupan, "Wahai ibu, orang-orang sudah membuatku kecewa, bahkan anakku dan keluargaku. Dan tidak banyak bagiku yang tersisa kecuali sedikit bersabar. Dan orang-orang memberiku apa yang aku inginkan di dunia ini. Lalu, bagaimana pendapatmu wahai ibu?" Lalu Sayyidah Asma menjawab, "Wallahi wahai anakku, kau lebih tahu tentang keadaanmu. Jika kamu merasa dalam kebenaran, maka lakukanlah yang terbaik karena para sahabatmu telah terbunuh. Dan jika kamu menginginkan dunia, maka kamu adalah seburuk-buruknya hamba Allah. Kamu telah merusak dirimu sendiri bersama orang-orang yang sudah terbunuh. Dan itu bukan pekerjaan orang yang merdeka dan ahli agama." Lalu Abdullah mencium kepala ibunya dan berkata, "Ini adalah pendapatku, tetapi aku ingin pendapatmu. Maka dari itu, berikan pandangan kepadaku. Dan lihatlah wahai ibuku, aku terbunuh terhitung dari 2 hari ini. Maka jangan bersedih dan serahkanlah semuanya kepada Allah." Lalu Abdullah bergegas dengan kekuatan dan keberaniannya menjemput takdirnya, hingga akhirnya dia pun terbunuh pada usia 73 tahun. Lalu Hajjaj berbangga diri, kemudian memberi kabar kepada Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Hajjaj masuk ke rumah Asma bintu Abi Bakar dan berkata kepadanya, "Bagaimana pendapatmu atas apa yang aku lakukan terhadap musuh Allah?" Lalu Sayyidah Asma menjawab, "Aku melihatmu bahwa kamu telah merusak dunianya dan kamu telah merusak akhiratmu. Anakku memberitahuku bahwa kamu berkata kepadanya, 'Wahai anak Zatuni Tokoyain, aku adalah Zatuni Tokoyain. Aku membawakan makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar setiap hari dan tak lepas untuk menutupinya dengan kain selendang. Sesungguhnya Rasulullah memberitahu kami bahwa di daerah Sakif ada orang pembohong dan bodoh yang menghambur-hamburkan miliknya untuk merusak manusia. Adapun yang bohong, kami sering melihatnya, dan adapun yang bodoh, aku tidak peduli padamu atau hati nurani yang Allah telah muliakan dia di tanganmu. Karena dia memberikan kepala Zakaria kepada seorang pelacur dari antara pelacur Bani Israel." Hajjaj pun tak berhenti membunuh, bahkan memerintahkan untuk mensalib Abdullah ibn Zubair hingga menjadi jasad tanpa kepala hingga tercabik-cabik tubuhnya. Lalu Sayyidah Asma menemui Hajjaj sambil membawa luka dalam hati yang penuh dengan kesabaran sambil berkata, "Bukankah sudah waktunya bagi kesatria ini untuk turun?" Lalu Abdullah diturunkan dari kayu salibnya setelah 1 bulan lamanya. Lalu Sayyidah Asma pun memandikannya dan mengkafaninya serta mensolatinya kemudian menguburnya. Lalu tak lama setelah beberapa hari berselang, sang ibu pun menemui ajalnya. Ia wafat tahun 73 Hijriah dan dimakamkan di Mukbaroh Ma'la di Mekah Al-Mukarramah setelah hidup di tengah peristiwa besar. Dan belum dijumpai wanita sepertinya di sejarah awal Islam.